kita baca dakwaan dari jaksa penuntut umum, banyak dari dakwaan tersebut yang tidak pas, tidak cermat. Kenapa? Jadi klien kami itu kan menjabat dari 2008 sampai 2014. Namun kenyataan dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu sampai 2019 sesuai dengan ada tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Sehingga menurut kami itu tidak adil. Dan itu dakwaan jadi tidak cermat, tidak jelas karena bukan kewenangan klien kami lagi setelah 2014. Itu makanya kami keberatan di situ. Satu lagi, dari penghitungan kerugian negara itu juga ada selisih. Di dakwaannya sekitar 22 triliun sekian, begitu dijumlahkan dari yang mereka sampaikan itu hanya 21 triliun sekian. Jadi perbedaan 1 triliun itu sangat besar. Oleh karena itu menurut kami dakwaan itu menjadi tidak jelas, tidak cermat, harus dibatalkan karena tidak pas. Kerugian negara itu harus pasti. Selisih 1 triliun itu besar, gitu kan? Itu pendapat dari kami sebagai kuasa hukum dari Bapak Bahtiar Effendi. Itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pemeriksaan BPK tadi, Bang. Oh ya. Yang tadi Jadi gini, kalau kita baca dari hasil dakwaan dari jaksa penuntut umum, dia mengambil kerugiannya yaitu merugikan, misalnya Pak Bahtiar Effendi menerima sekian, padahal nggak pernah ada kejadian seperti itu. Ataupun kalau menerima itu di luar dari tanggung jawab dia sampai 2014. Karena kalau Anda bekerja sampai 2014, kemudian setelah Anda pensiun, apakah Anda tidak boleh bekerja lagi? Apakah Anda tidak boleh menerima uang dari orang lain? Kan boleh. Kan nggak mungkin begitu saya pensiun saya diam aja gitu, nggak bekerja. Kami bekerja terima uang, masa dianggap sebagai kerugian negara? Satu itu. Yang kedua, dari beberapa penerimaan uang oleh para terdakwa itu beda standarnya. Jaksa bilang uang yang diterima oleh misalnya Pak Bahtiar Effendi, Pak Adam Damiri, Pak Sony, Pak siapa lagi, semua yang terkait di dalam ada Beni Cokro dan segala macam itu dianggap sebagai kerugian negara. Jadi uang yang diterima dianggap sebagai kerugian negara. Padahal standar atau apa yang dipakai oleh Badan Pemeriksa Keuangan berbeda. Contohnya, Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI menyebutkan kerugian negara itu terjadi karena adanya transaksi jual beli. Misalnya beli Myrex, beli saham apa gitu. Beli reksadana atau apa. Itu dianggap sebagai kerugian negara. Kan ini berbeda antara kerugian yang standar yang dipakai jaksa penuntut umum dengan standar yang dipakai oleh Badan Pemeriksa Keuangan negara RI itu berbeda. Padahal jaksa penuntut umum mengatakan bahwa dia menggunakan LHP dari BPK. Namun nyata-nyata di dalam dakwaannya berbeda antara yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan LHP yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu berbeda. Itu loh, makanya kami keberatan. Karena itu kami mohon agar